Jujur nggak sih, sebenarnya kita itu banyak banget menunda untuk bikin konten dengan alasan nanti. Kalau nggak gitu, kita mikirnya perlengkapan konten kita masih belum lengkap. Entah kamera itu kurang bagus, entah lightingnya masih belum cukup modal, atau audionya juga masih kurang. Kita sering banget menjadikan semua itu alasan untuk kita tidak membuat konten. Ya, entah itu karena juga masih ada belum kepercayaan diri pada dirinya, atau entah waktunya yang sangat terbatas. Tapi misalnya, kalau kita nggak maksa sekarang harus ngonten, kapan lagi kita punya waktu untuk bisa bikin konten? Sebenarnya nggak cuma kalian, aku juga masih sering banget terjebak dengan masalah overthinking. Takut dibilang inilah, takut dibilang itulah. Entah kita ngerasa, oh ternyata kita di kamera jelek juga ya. Tapi semua itu efeknya apa sih? Kita udah punya ide brilian, tapi pada akhirnya semua ide tersebut nggak bisa kita eksekusi. Karena nggak sempat bikin konten dengan beribu alasan, pada akhirnya kita lanjut scrolling lagi, buka TikTok lagi, buka Instagram lagi, buka YouTube lagi. Pada akhirnya kita hanya bisa bangun algoritma konten kreator yang lain. Jujur aja sih, sebenarnya aku itu nggak jauh beda sama kalian. Takut banget untuk upload konten, karena merasa apa yang aku miliki ini masih belum cukup. Aku terlalu terjebak dalam perfeksionis waktu itu. Jujur aja nih, meskipun videoku masih yang lihat hanya 1 atau 2 orang, di sini aku belajar untuk mulai konsisten. Maka dari itu, aku ingin share ke kalian 5 alasan agar kita bisa buat konten pertama. Alasan pertama, kompetisi semakin gila. Sadar gak sih, dunia perkontenan ini antara sekarang dengan 5 tahun yang lalu itu berbeda sekali. Kalau kita bisa analogikan, bikin konten itu sama juga kayak beli tanah. 5 tahun lalu, kita bisa beli tanah dengan harga yang murah. Tapi, sekarang kita juga mampu beli tanah, tetapi harganya jauh lebih tinggi. Itu sama aja dengan dunia perkontenan sekarang, yang mana dulu mungkin konten kreator tidak sebanyak sekarang. Tapi kita lihat, setiap harinya ada jutaan konten yang diupload di sosial media. Kompetitor semakin banyak, persaingan pun semakin sengit. Maka dari itu sebenarnya ini momen buat aku atau kalian bisa mengembangkan diri melalui konten ini. Semakin cepat kita bikin konten, semakin baik, termasuk juga perlahan-lahan kita perbaiki kualitas konten kita. Alasan yang kedua, personal branding sebagai mata uang yang baru. Ini mungkin akan terjadi juga di kalian. Sekarang kita melakukan track record untuk mencari seseorang itu kita akan cek dulu dari kontennya. Entah kita search nama dia di Google, atau di Reels, atau di TikTok. Ketika kita bertemu dengan orang yang baru, itu udah otomatis kita akan melakukan semua hal yang tadi. Karena kita sudah berada di era dunia digital, maka itu sudah menjadi cara kita menaruh kepercayaan kita terhadap seseorang. Ini juga terjadi untuk freelancer-freelancer yang lain, seperti orang yang fokus di dunia fotografi wedding. Contohnya gini, ketika kita menawarkan sebuah jasa fotografi wedding kepada klien, tentu klien akan tanya, apa sosial medianya? Maka calon klien pun akan mencari, entah itu di Instagram ataupun di TikTok, terkait portofolio yang sudah dia buat. Jika merasa hasil portofolionya bagus, tentu itu akan menjadi deal bagi klien dan fotografernya. Tetapi jika merasa portofolionya kurang, tentu akan ditinggal. Apalagi orang yang tidak punya portofolio sama sekali di sosial media. Jika kita membangun personal branding kita secara fokus, maka orang akan paham kita memiliki keahlian tertentu dan profesional di keahlian tersebut. Membuat konten bukan semata-mata hanya sekedar upload, tapi itu bagian dari reputasi digital kita. Alasan yang ketiga, audiens suka yang real. Ini jadi mind blowing buat kita semua. Seringkali image seorang konten kreator itu dianggap harus punya perlengkapan yang hebat, perlengkapan yang mahal, kamera yang mahal, alat editing yang canggih, ataupun yang lainnya. Sedangkan dia sendiri nggak sadar bahwa banyak banget orang yang dengan kamera seadanya, bermodalkan kamera Android, tapi views-nya bisa nembus jutaan. Dia akhirnya terkenal, punya personal branding yang bagus. Bukan dengan alat yang mahal, tetapi netizen betah nonton terhadap konten-kontennya. Views-nya membeludak, kemudian subscribernya atau followersnya pun jutaan. Inilah yang menjadi PR kita. Sebenarnya value atau nilai itu tidak ditentukan dengan seberapa canggih atau seberapa mahal alat kita. Tetapi bagaimana kita bisa mengemas konten itu sehingga orang bisa betah dan nonton terhadap konten-konten yang sudah kita upload. Apalagi konten kita itu punya ciri khas tersendiri dan otentik. Kalian sebenarnya bisa riset terhadap ciri khas kalian sendiri.
Apa otentik kalian, gaya khas dari konten-konten kalian. Alasan yang keempat, belajar lewat gagal. Ini aku jamin pasti, nggak ada namanya video pertama itu yang bagus. Pasti video pertama itu jelek hasilnya. Dan semua konten kreator itu pernah mengalami video-video mereka yang jelek. Dan ini bukanlah sebuah aib. Ini adalah bagian dari perjalanan kita. Dari video jelek, atau views yang sedikit, atau followers yang nggak bertambah, di sini kita akan mulai mengevaluasi, kita akan mempelajari apa saja PR yang harus kita kerjakan. Dari sisi mana harus saya perbaiki kualitas videonya? Dari sisi mana agar penonton tetap betah terhadap konten-konten saya? Di sini diperlukan konsistensi yang amat begitu tinggi. Kita harus konsisten terhadap jadwal yang sudah kita buat. Kemudian kita juga berusaha melakukan improvement. Jadi kita nggak hanya santai terhadap apa yang kita miliki. Kita berusaha memperbaiki ketertinggalan kita. Jika kita susah ngomong di depan kamera, perlahan-lahan melalui konsistensi dan improvement kita akan bisa dan terbiasa untuk berbicara di depan kamera. Yang kita pelajari dari kegagalan adalah kita harus melakukan aksi untuk membuat konten-konten yang berkualitas. Alasan kelima, monetisasi yang semakin mudah. Jika kita ngelihat mungkin antara 7 atau 10 tahun yang lalu, pasti yang jadi tolak ukur adalah pendapatan konten itu dari AdSense. Yang mana itu berbeda banget dengan apa yang terjadi sekarang. Pada saat ini, penghasilan nggak mesti harus dari AdSense. Ada yang namanya affiliate, ada yang namanya endorsement, ada juga yang namanya produk digital. Bahkan nggak sedikit konten kreator yang mencari pendapatan tambahan dengan cara membuka kelas-kelas e-course. Contohnya, entah itu e-course editing, e-course untuk kelas fotografi, dan yang lain sebagainya. Perspektif kita terhadap dunia konten, terutama masalah penghasilan ini, tidak hanya terbatas di AdSense saja. Tapi ada jalur-jalur yang lain. Nah, maka dari itu aku ingin memberikan challenge terhadap kalian. Coba kita berusaha konsisten bikin video, nggak usah setiap hari lah. Paling nggak 1 minggu kita bikin video 1 menit yang kemudian kita upload di sosial media kita. Dari situ kita akan bisa melihat apa saja yang harus diperbaiki. Atau belajar lagi, terutama dalam strategi agar penonton betah melihat video-video kita. Jika ngerasa video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Saya Zaki Hidayatullah, see you in the next time.